I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan fungsi tersebut. Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Sementara itu, jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang berada di luar sistem pendidikan nasional itu masih sangat banyak. Jumlahnya. Dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat kompleks. Selain itu pula, bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai dengan pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja di bidang tertentu. Pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Ketentuan mengenai kurikulum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 dan Undang-Undang 38. Pasal 36, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan kurikulum 1. Peningkatan iman dan takwa, 2. Peningkatan akhlak mulia, 3. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, 4. Keragaman potensi daerah dan nasional, 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, 6. Tuntutan dunia kerja. Pasal 37 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan muatan lokal. Pasal 38 kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan
komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor, Departemen Agama, Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar, dan Provinsi untuk pendidikan menengah. C. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional. Pendidikan untuk setiap program studi. Upaya pembangunan pendidikan, jenis upaya pembaruan pendidikan, pembaruan landasan dan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya. Seperti kurikulum pada tahun 1975, 76, 84, 92, 1999, dan 2004. Terakhir adalah kurikulum 2006. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. 1. Pembaruan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Perpu, dan lain-lain. Kesimpulan, sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demokratis, historis, dan kultural. Jenjang pendidikan diawal dari jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa persyarat untuk mengikuti pendidikan menengah yang diselenggarakan di STTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.